Dengar ya, gak ada aturan yang bilang kalau kamu gak bisa mengincar cewek yang sudah punya pacar. Lagian, mereka belum nikah. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang diucapkan oleh Hinami Aoi di episode 6 menit ke-9 di season 2 pada anime tersebut. Ungkapan dari Aoi tersebut sebenarnya mirip dengan pertanyaan yang saya ajukan dahulu, di mana saya bertanya tentang dari mana datangnya sebuah kompromi atas orang-orang yang sudah resmi pacaran. Padahal mereka yang pacaran menjalin hubungan pacarannya itu dengan cara melanggar hukum alam dan nilai moralitas, terkhusus hukum Islam yang sangat melanggar hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah ke arah privat dan intim di luar dari pernikahan resmi. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas bagaimana hukum kompromi itu bisa timbul di fenomena di mana orang yang berpacaran itu seharusnya tidak bisa dikompromikan sama sekali karena melanggar norma-norma yang ada. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita temui melalui sejarah awal perkembangan hubungan pranikah atau yang sekarang kita kenal sebagai pacaran. Pacaran sebenarnya berasal dari sebuah tradisi adat masyarakat Bugis dalam menjalani upacara adat Mapaci, yaitu sebuah upacara adat untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dan menjalani hubungan rumah tangga baru, dengan sebelumnya disucikan terlebih dahulu sebelum benar-benar terjun ke kehidupan sebagai keluarga baru dalam berumah tangga. Kata Mapaci dalam tradisi ini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Bugis yang berarti membersihkan dengan daun pacar atau secara spesifik merujuk pada penggunaan daun paci atau daun pacar yang akan dioleskan kepada tangan calon pengantin yang akan dilakukan oleh para tamu undangan agar hubungan rumah tangga mereka mendapat berkah. Terlepas dari bagaimana jalannya acara tersebut, namun hal penting yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah kata pacar atau daun pacar sebagai sebuah tanda kalau seseorang tersebut siap untuk menikah atau akan menikah di beberapa hari ke depan, itu menjadi petunjuk bagi kita tentang perubahan paradigma benda bernama daun pacar berubah menjadi sebuah istilah simbolik untuk hubungan kekasih pranikah atau di luar nikah. Perubahan paradigma dari sebuah kata atau istilah yang merujuk pada benda asli atau fenomena nyata yang dapat dirasakan berubah sepenuhnya menjadi sebuah istilah independen yang memiliki dimensinya tersendiri, terlepas dari representasinya terhadap dunia nyata. Itu dalam terminologinya Jean Baudrillard disebut sebagai simulakra dan hyperrealitas. Apa itu simulakra dan hyperrealitas? Simulakra adalah sebuah keadaan di mana simbolisasi objek dan fenomena itu terlepas sepenuhnya dari realitas objek dan fenomena tersebut dan membentuk maknanya sendiri tanpa pondasi nyata yang mendasarinya. Hal ini dapat dipahami melalui fenomena digital akhir-akhir ini, di mana banyak dari orang-orang yang menggunakan filter wajah digital untuk memperbaiki tampang wajah yang buruk demi mendapatkan engagement dan respon timbal balik berupa komentar positif, juga tombol like dari audiens. Dalam hal ini, kreator yang menggunakan filter tersebut secara nyata menciptakan citra palsu yang tidak sesuai dengan realitas asli dari wajahnya yang buruk. Dan kita sebagai audiens dengan keterbatasan visual untuk melihat realitas asli di balik citra media sosialnya itu, membuat kita akan beranggapan kalau kreator tersebut secara nyata memiliki wajah yang baik seperti apa yang terpampang di akun media sosialnya. Padahal itu hanyalah tipuan dan editan belaka. Dalam hal ini, simulakra itu timbul di mana objek yang ada yang dalam hal ini adalah wajah dari kreator itu kehilangan pondasi aslinya dari realitas dirinya dan berubah sepenuhnya menjadi citra ideal yang dibangun berdasarkan hasil edit wajah menggunakan filter demi tujuan idealisasi diri dan simbolisasi dari kecantikan sejati. Dan dari konsep simulakra tersebut, timbullah konsep lanjutan darinya, yaitu hyperrealitas, yaitu sebuah kondisi di mana kehidupan manusia dipenuhi akan simulakra yang sepenuhnya menjatuhkan manusia pada kehidupan yang tidak benar-benar nyata, selain seperti sebuah simulasi raksasa. Dampak dari hal tersebut adalah kita sebagai konsumen pada akhirnya akan diarahkan secara tidak langsung pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan tidak perlu untuk kita dapatkan. Namun, karena citra ideal menjadi lebih penting ketimbang fungsi dan representasinya dari realitas, membuat kita mengejar sesuatu hanya sebatas demi mengejar idealisme kosong yang tidak rasional sama sekali. Jika kita masukkan teori simulakra ini kepada kasus yang kita bahas di awal, maka perubahan paradigma dari kata pacaran dari objek yang memiliki representasi nyatanya berubah menjadi simbolisasi ideal dari kehidupan remaja yang bebas dan dewasa. Itu pastinya akan menciptakan ketidakrasionalan dalam keputusan yang akan manusia ambil di dalam hidupnya.
Termasuk dalam hal ini adalah tentang bagaimana tidak rasionalnya hubungan pacaran itu terbentuk, dan tentang kita yang entah bagaimana menumbuhkan sebuah kompromi kalau seseorang yang telah memiliki pacar itu tidak layak untuk kita kejar lagi. Padahal pacaran itu hanyalah konsep simbolik yang kita ciptakan sendiri tanpa dasar yang kuat dari realitas dan hukum alam itu sendiri. Maka setiap penyimpangan yang kita lakukan dalam suatu struktur yang menyimpang itu seharusnya mendapati pembenarannya, seperti bagaimana struktur yang menyimpang tersebut mendapati pembenarannya melalui antah berantah yang tidak memiliki korelasinya sama sekali dengan realitas. Dan dari semua ketidakrasionalan tersebut, Jean Baudrillard menjelaskan alasan kenapa kita masih tetap setia darinya, walaupun kita sadar terdapat kemunafikan dari cara hidup seperti itu, yaitu melalui apa yang dia sebut sebagai rayuan atau seduction, di mana kehidupan munafik seperti itu memberikan benefit kepada kita berupa kebahagiaan dan harapan untuk hidup atas kehidupan yang kejam dan tidak bermakna seperti ini, melalui pemberian rangsangan sensorik terhadap tubuh kita. Mungkin ini mirip dengan bagaimana René Descartes mengungkapkan ungkapan yang sangat kontroversial pada masanya, yaitu "aku berpikir maka aku ada", yang berarti keberadaan diri kita di kehidupan ini menjadi ada melalui proses berpikir dan rangsangan yang kita rasakan di saat kita berpikir tersebut. Dan dari perasaan merasa berpikir itulah diri kita menjadi ada. Dan jika kita kembalikan konsep ini kepada pembahasan sebelumnya, maka keberadaan diri kita di kehidupan ini tidak lagi ada melalui bukti konkret dengan realitas di sekitar kita, namun lebih kepada sistem yang sengaja menimbulkan rangsangan yang dirasakan oleh sistem sensorik kita agar kita sendiri merasa ada dan hadir di kehidupan ini tanpa merasakan keterasingan dalam menjalani hidup ini. Dan terlepas dari semua ini, jika kita kembalikan kepada pembahasan di awal, maka dapat disimpulkan kalau alasan kenapa kita tidak mengincar orang yang sudah memiliki pasangan dalam konteks pacaran ini dan timbulnya hukum kompromi di mana kita tidak boleh mengincar seseorang yang sudah memiliki pacar atau sudah menjalani hubungan dengan orang lain. Itu sebenarnya berasal dari hasrat untuk melindungi sistem yang selama ini memberikan alasan hidup bagi kita. Hilangnya sistem tersebut berarti hilangnya eksistensi dan bukti keberadaan diri kita secara subjektif yang membuat kehidupan ini menjadi tempat yang menakutkan untuk dihidupi. Salah satu cara agar sistem tersebut dapat terjaga adalah dengan tidak bertindak menyimpang dari nilai-nilai yang diangkat oleh sistem tersebut. Disebabkan setiap penyimpangan yang kita lakukan kepada sistem tersebut membuat kita menyadari betapa lemahnya sistem yang menopang kehidupan kita. Kesadaran akan hal ini akan menimbulkan krisis eksistensi dan pemahaman mendalam tentang landasan hidup, akan menciptakan stres dan depresi tersendiri bagi subjek yang mulai berpikir. Termasuk dalam hal ini adalah tentang bagaimana kita harus patuh terhadap penyimpangan yang terjadi dalam sistem pacaran itu, di mana tidak rasional jika kita harus patuh kepada hukum menghargai seseorang yang telah resmi berpacaran. Padahal hubungan pacaran mereka itu sendiri dibangun atas penyimpangan pada nilai-nilai moral dan hukum alam yang ada. Patuh pada pelanggaran yang terjadi pastinya bertujuan agar kita sendiri, jika mendapati momen yang sama, pasangan yang kita dapati tidak direbut oleh orang lain dan kita bisa merasa aman karena hal tersebut. Tepat dalam hal inilah upaya menjaga sistem tersebut diperlukan dan hukum kompromi itu harus diadakan, walau itu tidak rasional sama sekali. Kira-kira seperti ini kesimpulannya, dan ungkapan dari Aoi di awal dapat kita benarkan.